Halo Sobat Tipe Gunung Putri, balik lagi di channel YouTube saya. Channel yang berisikan tentang review miniatur, review secara singkat lah. Sebelum kalian membeli sebuah miniatur, mungkin ini saya bisa ngasih gambaran ke kalian guys. Yang pertama kita bakalan review ini. Nah, ini tahu gerbong apa? Ini adalah gerbong pasangannya Grand Kiro. Oke guys, Grand Kiro ini yang saya tahu ada dua ya guys ya, di Pulau Jawa. Pertama di Semarang atau di Solo, di Solo deh, bukan di Semarang. Dan kedua di Bandung. Kalau yang ketiga itu Grand Gottwald. Saya belum tahu secara teknisnya, kayaknya itu mungkin beda beratnya guys. Saya belum cari data teknisnya di realnya. Tapi kita berfokus di miniaturnya guys. Oke guys, untuk miniaturnya ini asli buatan Kibri. Jadi kerennya ini punyanya Kibri ya guys ya, mereknya Kibri, bukan handmade tuh. Di sini dia sudah ada label tulisannya Kibri tuh. Jadi keren ini 87 murni. Nah, nggak enaknya aslinya keren Kibri 87 murni, ini tuh kayak kebanting di gerbong, sedangkan gerbongnya itu di skala 80, jadi dia lebih terlihat kecil dari gerbong. Untuk ukuran aslinya kalau perbandingan dengan gerbong mungkin hampir sama, tetapi kalau untuk di miniatur ini dia itu lebih kecil karena dia skalanya skala 87 murni guys. Oke, kita lihat untuk perbandingan di gerbongnya ini guys. Nih, ini contoh di gerbong skala 80 tuh. Menurut kalian ini sejajar, sama, atau lebih besar gerbong? Atau emang ukuran aslinya tuh ya seperti ini, kerennya terlihat kecil, tetapi untuk gerbongnya ini terlihat besar. Ini guys, untuk terlihat dari sampingnya seperti ini guys. Dia itu kerennya dan gerbong. Kalau untuk dengan sejajar di rel, dia penampakannya seperti ini guys tuh. Penampakannya seperti ini untuk Grand Kiro, Kibri, dan gerbong. Tuh perbandingannya seperti ini guys. Tuh. Kita lihat ya. Ya. Next, selanjutnya kita bahas satu persatu di keren ini guys. Keren ini berbahan full plastik guys. Jadi semuanya full plastik, rodanya pun full plastik. Yang membedakan dari keren ini karena sudah dimodif seperti livery lokal lah. Yang pertama dia ada lambang Kemenhub di sini dan ada tulisan Dijen Perkereta Apian. Kemudian rodanya ini sudah diganti roda metal. Roda metalnya ini hampir nggak ada yang dijual di Indonesia guys. Jadi roda metalnya ini ukuran 28, jadi dia lebih kecil. Tapi dengan digantinya roda metal, dia tetap jalannya tuh agak seret ya. Menurut saya tuh masih seret lah tuh. Masih nggak lancar kayak GD-nya ini tuh. Tuh guys, ini tuh. Dia masih seperti ini guys. Jadi menurut saya diganti sama nggak diganti rodanya mungkin hampir sama ya guys ya. Untuk Grand Kibri ini juga dia bisa di adjustable seperti aslinya. Jadi yang pertama kita bisa membuka seperti ini guys. Tuh. Membuka seperti ini seperti aslinya. Jadi dia untuk diangkatnya boomnya ini, kerennya ini, kita harus membukanya seperti ini dulu agar seimbang. Nah, aslinya itu di keren ini tuh mempunyai ada telapak di sini guys. Tuh di sini nih. Ini kan bolong. Seharusnya dia ada telapak hidrolik untuk biar menapak di kanan kiri sisi rel ini guys. Jadi biar kuat untuk menopang
boomnya ini. Jadi kita buka ini, terus kemudian kita bisa mengangkatnya guys. Tuh, bisa mengangkat seperti ini dan memutar di 360 derajat. Tuh, oke. Selanjutnya kita bisa panjangin boomnya seperti ini, kerennya tuh. Nah, kalau bablas dia copot, tinggal kita pasang lagi tuh. Tuh guys, tingginya seperti ini, ya lumayan lah untuk mengevakuasi gerbong-gerbong yang ada di sinilah. Alias paling cepat itu tinggal pakai tangan aja guys. Nih, kenapa di ujungnya ini enggak saya ininya jangkarnya lah ya. Kalau saya lupa hooknya atau jangkarnya, karena itu biar fleksibel aja, mudah. Jadi kalau ada jangkarnya itu ada kabel-kabelnya, dia lebih sulit untuk nanti di rollingnya guys. Nah, kita bisa turunin juga seperti ini dan mengembalikannya seperti semula. Untuk kren Kibri ini bisa dibongkar pasang. Seharusnya saya bisa juga membongkarnya di bagian bawah ini guys tuh, atau enggak tinggal dicabut di bagian boginya seperti ini tuh. Nah, dia udah copot kan guys, untuk bersih-bersih lah. Nah, ini seperti baut ya untuk penguncian boginya. Tuh, boginya simple, dia seperti ini. Mungkin boginya udah masuk seperti aslinya guys. Tuh, bogi ini udah like a real lah pokoknya lah. Dia ada buffer ala Eropa karena Kibri ini keluaran dari Inggris atau Eropa lah. Untuk selanjutnya, biasanya saya untuk membersihkan kren ini dari debu-debu, saya tinggal mencucinya aja guys. Jadi gampang, tinggal dibuka di kanan kirinya seperti ini. Dia sudah terbuka semua. Kemudian kita tinggal lepas baut di sini guys. Nah, dia pasti kebuka. Jadi kren Kibri ini kalau kalian beli, dia dalam keadaan kayak seperti puzzle lah. Kita membuatnya atau building sendiri, terserah kalian. Kalian mau seperti aslinya itu ditambahin hiasan-hiasan seperti mungkin di bodinya dilem lagi, atau di bagian chassisnya dicat-cat lagi, atau ditambahin dekal-dekal di seperti KI lah. Nah, kalau saya cukup di bagian sini aja nih, ada lambang Kemenhub guys. Nah, untuk kren ini hanya sebagai hiasan aja ya, seperti ini, hanya sebagai pelengkap layout kalian atau rolling kalian lah yang tidak biasa. Kren ini juga saya biasanya digandeng dengan GD. GD-nya seperti ini guys. Tuh, GD ini skala 80-an dengan handmader di Mojokerto guys. Jadi ininya dia udah full lem. Dia ini hanya sebagai pajangan atau pelengkap di GD ini guys. Jadi nggak bisa diapa-apain ya. Oh ya, untuk part-part kayu ini saya tambahkan sendiri. Ini rantai saya tambahkan sendiri. Ini dari kayunya korek api kayu itu loh guys. Terus kemudian di sini ada drum lah, drum pelengkap lah. Saya untuk aslinya kurang tahu untuk apa. Mungkin kalian yang tahu bisa komen di video saya. Untuk rodanya sendiri atau boginya sendiri ini sudah dimirip seperti aslinya guys. Ini saya lupa tipe bogi ini Y berapa gitu, Y75 atau NY gitu loh. Ini boginya ini bukan bogi kereta barang seperti umumnya, ini bogi kereta yang ada di Eropa. Nah, ini dia guys. Tuh, GD-nya seperti ini, kita rangkai di sini. Biasanya seperti itu. Untuk kereta kerennya sudah, GD-nya sudah, waktunya di kereta kriunya mungkin ya, atau kereta bagasinya lah ya. Tuh, kereta bagasi ini pelengkap. Oh ya, kalau yang di Solo itu atau yang di Bandung kayaknya keretanya itu livernya yang punya Dijen KA asli ya. Bukan yang seperti ini, tapi ini ada juga sebagai pelengkap lah. Tuh, ini basicnya ini K2 ekonomi yang sudah tua-tua, kemudian dirombak menjadi sarana. Tuh, seperti ini. Dan ini kereta
Sarana juga, tapi modelnya bagasi. Dia juga memiliki genset sendiri dan tangki HSD di sini guys. Tuh, saya nggak hafal ya penempatan kereta-kereta ini, penempatannya di mana. Nah, ini keretanya, dan ini kereta KRD punya NR di Daop 1 guys. Tuh, kita langsung review di KRD NR yang di Daop 1 nih guys. Kita lanjut review KRD NR di Daop 1. KRD ini memiliki Dipo Cipinang guys. Jadi julukannya juga namanya Pikachu. Nah, untuk di saya ini di Dipo Gunung Putri menggunakan basic Kato Kiha lagi, karena seperti aslinya di bawahnya jadi full mesin guys. Kalian bisa melihat sendiri untuk bagian di bawahnya nih guys. Tuh, di bagian bawahnya ini full mesin. Tuh, ini bogi yang tadi ya. Nih, tuh. Dia hampir seperti aslinya. Tuh guys. Mesinnya ngeri banget ya. Full mesin di bawah. Jadi kereta penggeraknya itu pun di bawah. Kita lihat di baliknya. Nih guys, ini mesinnya tuh di bawah. Jadi kereta ini basic dari Kato Kiha, made in Japan. Tuh, mesinnya di bawah, dinamonya di bawah, jadi di atas hanya kita tambahkan pemberat yang akan dirangkai di sini, dan dia bisa menarik 10 gerbong guys. Bayangin, keretanya bisa narik 10 gerbong, mungkin lebih ya. Kita lihat, nah kita bisa buka seperti ini guys. Tuh, nah ini bagian dinamo, flywheel, dan dogbone. Dogbone ini yang panjang seperti ini. Ini flywheel, ini guys, ini flywheel, dan ini dinamo. Ini untuk cover mesin tuh. Cover mesinnya seperti ini guys. Tuh, mantap kan? Cover mesin, nah tinggal pasang seperti ini guys. Kalau yang ini hanya kereta dummy, jadi dia bekas copotan dari Kiha juga, tetapi chassisnya full acrylic, kemudian ditempel-tempel part-part yang tidak terpakai dari Kiha itu sendiri. Oke, jadinya ya seperti ini aja guys untuk kereta sarana-sarana yang ada di Dipo Gunung Putri. Tuh, pertama ada sarana untuk kreu, tapi ini jarang banget dilihat. Ini sarana kereta bagasi, biasanya disambung di sini. Kemudian ada sarana NR Pikachu sendiri. Oke, cukup untuk review kali ini guys ya. Lumayan udah berantakan nih. Nanti setelah review bakal saya beres-beres kembali. Ini demi kalian semua. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Bila ada yang ditanyakan bisa komen. Untuk perkembangan di YouTube ini semoga semakin berkembang dengan kalian like, share, dan komen guys. Oke guys, thank you guys semuanya.